Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Ben. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, Pada saat ini saya ingin sedikit bertanya Pak mengenai Ya, tentang pengambilan keputusan yang memiliki nilai-nilai Bapak terapkan di sekolah. Ya. Mungkin pertanyaan pertama kita langsung saja Pak. Ya. Yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? ya. Dilema etika itu kan sebuah kasus di mana mungkin seorang anak itu, contohnya kita ambil aja anak itu mungkin maksudnya benar, niatnya benar, tapi tindakannya agak kurang benar. Ya. Sementara rujukan moral itu suatu tindakan yang kita anggap salah dan tidak bisa kita benarkan. Ya, untuk rujukan moral ini kita akan berikan jenis sanksi gitu. Dan saya tekankan kepada anak bahwa rujukan moral ini memang tidak perlu dan tidak boleh dilakukan apapun alasannya, karena dampaknya tentu negatif. Dan tetap kita akan dampaknya akan membuat anak itu bertindak yang tidak seharusnya dan tidak semestinya. Sementara etika moral, dilema etika, ya, itu kan sebuah tindakan mungkin anak itu dia punya niat baik, tapi cara dia menyampaikan itu perlu kita luruskan, perlu kita benarkan. Mungkin ya ada hal-hal yang perlu kita tekankan bahwa sebenarnya jangan kita biasakan hal-hal seperti dilema etika itu, karena nanti kita terbiasa. Nah, tapi kalau memang itu menguntungkan siswa, menguntungkan semua pihak, dan mungkin kita bisa beri jenis penguatan ya. Penguatan artinya boleh dilakukan tapi jangan sering-sering, tapi kita ambil apabila sebuah kejadian itu memang bisa memotivasi anak untuk berkembang lebih baik, merubah sikapnya untuk hal yang baik, mungkin caranya saja yang perlu kita. Artinya tetap kita berpihak pada siswanya ya? Ya, kita berpihak pada siswanya. Jangan sampai kita membunuh karakter siswa kita. Jangan sampai kita menghilangkan motivasinya untuk belajar. Ya, mungkin caranya saja yang perlu kita tekankan. Sebenarnya ini begini, tapi ya harusnya seperti ini. Bisalah kita anggap itu bisa dibenarkan lah. Terima kasih Pak. Kemudian dalam menjalani pengambilan satu keputusan Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Sebagai kepala sekolah, tentu saya memiliki rekan-rekan. Ada yang bidang kesiswaan, ada yang bidang BK atau wali kelas langsung. Jadi kalau hal seperti ini tentu kita akan selalu berkoordinasi dengan sesama rekan guru. Berkoordinasi. Ya, kalau nilainya dua kebajikannya benar, ini sama-sama benar, kita pikirkan pertama dampak pengaruhnya atau dampak teman siswanya mana yang lebih kita prioritaskan. Kalau memang dua-duanya benar kita jalankan, tapi yang lebih prioritaskan yang kita angkat duluan. Kemudian yang kita lihat yang kedua, kalau kedua ini betul-betul bisa memberikan motivasi belajar bagi siswa yang lain, tentu kita akan terapkan juga. Kita jalankan juga. Mungkin dalam melakukan hubungan atau relasi dengan Bapak sampaikan tadi, kolaborasi dengan kepala siswaan, guru BK, tidak menutup kemungkinan wali kelas. Mungkin ada tantangan yang dalam pengambilan keputusan. Mungkin hal-hal yang membuat jadi tantangan bagi Bapak. Tantangan itu pasti ada. Karena setiap kita mungkin tingkat pemahaman yang berbeda, kemudian tingkat kepuasan yang berbeda.
antara satu orang dengan orang lain itu memiliki sifat-sifat sebagai manusiawi, sebagai pendidik. Misalnya kalau kita ambil ini, kita tindakannya salah kita benarkan, mungkin yang ini merasa itu tidak benar, atau yang ini merasa biarlah kasihan, atau yang ini merasa yang tidak sepatutnya begitu. Jadi kalau antara kita sama kita itu harus duduk dulu, tujuan kita untuk dengan anak ini apa, untuk mengajarkan anak lebih belajar, atau kita ingin mengajarkan seseorang. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita ingin mengembangkan kemampuan anak ya yang seperti ini, itu kita harus satu visi bahwa yang penting anak itu bisa berkembang, tidak merugikan orang lain, dan membawa dampak positif bagi yang lain. Ya, kemudian kalau hal-hal seperti yang saya katakan tadi, ada tingkat kepuasan antara guru ini dengan guru ini, atau pemikirannya yang berbeda, ya yang namanya itu wajar saja karena tidak sama kita cara pikir kita, tapi kita harus satu visi bahwa tujuan kita mengembangkan anak, yang sampai kita membunuh karakter anak sehingga anak tidak termotivasi belajar. Lanjut Pak, faktor mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus di rumah kita. Ya, katakan tadi sebagai kepala sekolah saya memiliki rekan-rekan, ada yang wakil siswaan, BK, wali kelas. Mungkin kita bisa dengan anggota OSIS kita sosialisasikan ke semua orang, ke guru kita, siswa kita. Dan guru juga harus tahu bahwa ya tujuan kita di sini mau betul-betul ingin meningkatkan mutu pendidikan kita. Meningkatkan mutu pendidikan itu tidak terlepas dari bagaimana kita dengan siswa. Kita tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Yang kita didik itu tentu etika-etika yang baik tadi. Yang perlu kita kembangkan di situ adalah budi pekerti siswa, kemudian cara siswa, sopan santun siswa, sehingga apa yang mereka lakukan mungkin pada awalnya tindakannya salah, nah tapi niatnya benar dan dampaknya bagus kepada semua orang gitu yang ada di sekolah. Ya mungkin caranya saja yang kita sosialisasikan bahwa ya kita di sekolah ini betul-betul ingin sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama memberi, sama-sama ingin mengantarkan anak kita agar mereka sesuai dengan kurikulum mereka itu selamat dan bahagia. Iya. Oh, mantap sekali jawabannya Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan, Bapak apa ingin Bapak capai tentunya sesuai dengan harapan kita semua. Sukses untuk Bapak sebagai saya pun sebagai kepala sekolah di sini tentu berpikir saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan kawan-kawan, rekan-rekan, bahwa tujuan kita memang untuk memberikan pendidikan yang bermakna pada siswa kita dan juga pada rekan-rekan guru kita. Kalau kita mengajar dengan baik, kita merasa bahwa apa yang kita berikan itu sudah sesuai dengan kemampuan kita sendiri akan duluan bahagia sebelum mereka bahagia, sebelum siswa kita bahagia. Jadi kita merasa bahwa menjadi guru itu bagian yang menyenangkan dan membuat kita berarti bagi mereka. Gitu Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Oke, selamat malam. Selamat pagi Pak Ji. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Ji? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ji untuk kesempatannya telah mengajak saya untuk mengajarkan Bapak sebagai kepala sekolah. Ini saya akan menanyakan seputar dari pengambilan bagaimana Bapak mengambil satu keputusan dengan memiliki nilai-nilai pendidikan di sekolah Bapak. Kita langsung saja Pak Ji. Pertanyaan pertama,
Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dugaan etika atau dugaan moral? Kalau saya Pak Owen, masalah dugaan etika itu kan ini masalah ibarat anak ya. Jadi anak itu mulai ibaratnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memang kita yang pertama itu anak diajari etikanya, itu yang pertama belajar bersama. Jadi guru itu ibaratnya harus menanamkan karakter yang ada yang nilai 18 harus ditanamkan dengan anak-anak. Masalah etika kan moral. Jadi masalah etika itu dari kelas 1 sampai kelas 6 saya tanamkan dulu. Dengan etika anak akan berlaku dengan baik. Kemudian Pak Jib, dalam menjalankan pengambilan satu keputusan, ada kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah. Bagaimana Bapak menangani kasus-kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama melalui nilai beresiko? Kalau yang sama-sama benar, memang ada kasus ini kan masalahnya. Yang mana di sini ada suatu ponakan yang sekolah di sini, dan yang guru yang mengajar itu adalah adik daripada yang punya anak. Jadi masih berhubungan ya? Ada berhubungan. Jadi untuk menyelesaikan hal itu kita harus mempunyai suatu kebijakan dan musyawarah. Ini musyawarah pertama saya panggil dengan salah satu guru dengan supaya nanti yang ke depan itu ada suatu bukti transaksi. Ya saya tidak ada salah mengambil keputusan nantinya. Jadi untuk mengatasi kayak gini ya kita harus mempunyai satu yang bijak yang pertama. Jadi saya ngambil supaya kedepannya itu kliniknya bagus antara keluarga dengan sekolah. Kita antara masyarakat dengan sekolah itu kan kita kan bermitra. Itu yang dinaungi oleh Bapak Komite. Jadi saya ngomongkan dengan Pak Komite juga, suara dengan guru juga sekolah sebagai mitra saya. Jadi saya jadi saya akan dimutasi ini mutasi lokal. Iya, maksudnya yang kemarin itu ngajar di kelas 5 saya tukar ke kelas 6, yang kelas 6 saya cek kepada kelas 5. Itu salah satu langkah yang prosedur yang dilakukan sekolah. Kemudian Pak Adi, kita lanjut. Mungkin ada tantangan atau hambatan yang Pak Adi rasakan dalam pengambilan suatu keputusan berkaitan dengan kasus-kasus di dunia etika atau di dunia moral. Mungkin ada tantangan apa yang tantangan saya di sini kadang kalau sekolah itu ngambil kebijakan yang pas, tapi yang bersangkutan kadang gini Pak Wajib, mungkin selama ini hal-hal apa yang menjadi sebuah tantangan bagi Bapak dalam mengambil satu keputusan? Mungkin ada tantangan yang dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Kalau saya tantangannya itu ya dari masyarakat ada, dari zaman dulu, dari eksperimen ya, dari masyarakat ada. Untuk kalau dari masyarakat, kadang kita sudah belajar dengan baik. Tapi mereka tidak menerima ya. Kemarin itu sudah terjadi Pak Wen, guru penjas. Guru penjas itu mengajar dengan benar, megang anaknya di sini, tapi anak itu melapor dengan orang tua ditambah-tambah. Jadi ditambah-tambah disangka anak itu adanya terjadi kekerasan. Salah satu langkah yang saya ambil, jadi wali murid itu ibaratnya untuk menyelesaikan itu hadir ke sekolah. Jadi salah satu saya ambil kebijakan, saya panggil antara wali murid dengan guru penjas saya panggil, dan saya panggil ke sekolah, saya ambil kebijakan, saya tanya dengan anak juga saya tanya, dengan wali murid saya tanya, dengan guru saya tanya, baru nanti saya tanya, baru saya kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu kesalahpahaman.
kesalahpahaman. Akhirnya kemarin anak itu di jam sekolah dengan terjadinya dipanggil wali murid, guru dan saya selaku kepala sekolah. Alhamdulillah selesai, permasalahan itu selesai karena kesalahpahaman, kan? Jadi yang kecil dibesar-besarkan dengan adanya pertemuan ini kalian, alhamdulillah kita kasus itu akan selesai dengan baik. Itu artinya sebuah faktor, beberapa faktor untuk mempermudah Pak Adit sebagai kepala sekolah dengan mengajak kolaborasi antara komite dan wali murid ya dalam menyelesaikan satu masalah. Terima kasih Pak Adit sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kedepannya akan menyelesaikan masalah dengan baik.